Abaikan pesan ini jika Anda termasuk orang yang bertakwa. Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ia berkata, penghuni neraka berdoa kepada Allah 5 kali. 4 kali dijawab Allah, sedang yang kelima dijawab Allah dengan perintah, agar mereka tidak berkata lagi, dan tetap mendekam di dalam neraka. Dan dijelaskan Quran Surah Ibrahim ayat 44, berbunyi, berikanlah Nabi Muhammad peringatan kepada manusia tentang hari ketika azab datang kepada mereka. Maka, ketika itu orang-orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, tangguhkanlah azab kami, dan kembalikanlah kami ke dunia, walaupun sesaat saja, niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan akan mengikuti Rasul-Rasul-Mu. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa, sekali-kali kamu tidak akan beralih dari kehidupan dunia ke akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 44. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang keadaan orang-orang yang zalim dan orang-orang musyrik dengan keluhan dan rintihan sambil memohon ketika azab menimpa mereka di akhirat nanti. Lanjutkan video ini dengan permohonan pertama. 1. Permohonan pertama orang zalim. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang musyrik dan zalim bertaubat dan mengakui dosa-dosanya. Namun kala itu sudah tidak akan diterima lagi pertaubatan mereka. Berikut pengakuan dosa mereka sebagaimana Allah berfirman, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu, kami mengakui dosa-dosa kami. Maka, adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Quran Surah 40 Ghafir, ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, yang demikian itu karena sesungguhnya, kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Quran Surah 40 Ghafir, ayat 12. Lanjutkan video ini dengan permohonan kedua. 2. Permohonan kedua orang zalim. Kali ini orang-orang musyrik dan zalim mengakui bahwa kami melihat dan mendengar ajakan Islam namun diabaikan, sebagaimana Allah berfirman. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin. Quran Surah 32 As-Sajadah, ayat 12. Permohonan mereka dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal, atas apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah 32 As-Sajadah, ayat 14. Lanjutkan video ini dengan permohonan ketiga. 3. Permohonan ketiga orang-orang zalim. Lagi-lagi pada kali ini orang-orang musyrik dan zalim memohon untuk dikembalikan ke dunia walau hanya sesaat saja. Sebagaimana Allah berfirman, maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar saja, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Quran Surah 14 Ibrahim, ayat 44. Permintaan mereka ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Quran Surah 14 Ibrahim, ayat 44. Lanjutkan video ini ke permohonan keempat. Permohonan keempat orang-orang zalim. Pada permohonan keempat ini mereka berteriak keras, bersumpah untuk kembali dan mengikuti ajakan Islam, sebagaimana Allah berfirman. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Quran Surah 35 Fatir, ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permintaan mereka dalam firman-Nya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu, untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Quran Surah 35 Fatir, ayat 37. Lanjutkan video ini ke permohonan kelima terakhir. 5. Permohonan kelima orang-orang zalim. Pada permohonan kelima ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mulut penghuni neraka terbungkam, tidak ada lagi doa, selain dari jeritan yang keluar dari mulut mereka, karena sangat berat azab neraka yang menimpa mereka. Berikut permohonannya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami kembali masih juga kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 107. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan tegas,
tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Quran Surah 23 Al-Mu'minun, ayat 108. Sahabat Karas Master, terima kasih.